Novi, aku ingin berbagi pengalaman horor. Jadi, aku waktu itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Aku terbiasa di rumah sendiri karena kedua orang tuaku bekerja dan kakak-kakakku sekolah. Biasanya sambil menunggu mereka pulang, aku dititipkan di salah satu tetangga. Tapi aku selalu pulang ke rumah. Istilahnya, tetanggaku itu hanya sekedar memastikan bahwa aku aman berada di rumah. Hari itu sekitar jam 10 pagi. Aku sudah pulang. 1 jam kemudian, Mama pamit berangkat mengajar. Mama memang sengaja memilih jadwal masuk siang. Katanya, biar bisa menitipkan aku dulu ke tetangga. Titipin Neng di rumah ya, saya berangkat dulu. Kalau Mama berangkat kerja, hampir setiap hari aku mendengar kata itu. Seperti biasa, aku mengganti seragam sekolah dengan baju sehari-hari. Aku duduk di ruang tamu, menyalakan TV, memilih channel favorit. Gak ada yang rame. Aku merasa bosan. Tidak ada tayangan yang menurutku seru. Tiba-tiba, aku merasa rumahku gempa. Untuk memastikan getaran itu, aku melihat pajangan rumah yang menempel di dinding. Terbuat dari kayu berbentuk rangka rumah. Berisikan guci-guci kecil. Aku pun berlari terbirit-birit keluar rumah karena takut gempa itu semakin kencang dan menimbulkan kerusakan yang fatal. Aku berlari tanpa melihat kanan kiri. Dalam pikiranku hanya ada lari secepat mungkin. Sedetik kemudian aku berhenti berlari, lalu melihat kanan kiriku. Tapi daerah tempat tinggalku ini kan sebuah komplek yang cukup ramai. Tapi kenapa hari itu di sekitar rumahku sepi? Padahal jelas sekali ada gempa. Aku jadi bertanya-tanya, apa hanya rumahku yang gempa? Pemikiran anak SD kan memang random. Lalu aku kembali ke depan rumah, berdiri tepat di halaman, menatap rumahku sendiri yang mana pintunya masih terbuka lebar. Dari pintu depan rumah itu, sudut pandangnya langsung ke kamar orang tuaku. Di situ, aku melihat Papa. Lagi tidur di kamarnya, tidak memakai baju atasan, tapi dia memakai celana pendek yang biasanya Papa pakai. Rambutnya botak, terus di tengah kepalanya ada sedikit rambut yang dikuncir. Postur tubuhnya gendut, persis seperti papaku. Ini aneh. Pertama, papaku tidak botak. Kedua, di jam itu papaku masih kerja. Belum jelas yang aku lihat itu siapa. Pandanganku menangkap ada 2 orang anak kecil yang berlarian di ruang tamu rumahku. Aku sama sekali tidak mengenali mereka. Bukan juga teman-temanku. Aku tersadar karena mendengar deringan telepon rumah sampai 3 kali. Pengen sih rasanya masuk, terus mengangkat gagang telepon itu. Siapa tahu ada yang penting. Ditambah, Mama suka marah-marah kalau aku tidak mengangkat telepon. Di situ aku bingung. Aku harus masuk rumah, tapi aku takut.
Karena posisi telepon rumahku berada di kamar papa, dan sosok itu masih berbaring dengan tenang. Aku pun memilih menunggu di depan rumah. Aku benar-benar takut hari itu. Masalah bertambah rumit. Mama dan kakak-kakakku baru pulang di sore hari. Mereka marah melihat kondisi rumah yang berantakan. Apalagi waktu mama melihat pajangan Gucci kesayangannya hancur. Belum lagi kakak-kakakku yang langsung menuduh bahwa itu semua perbuatanku. Aku sudah berusaha menjelaskan kepada mereka tentang sosok papa yang aku lihat dan 2 anak kecil yang berlarian itu. Juga bukan aku yang membuat rumah berantakan. Tapi mereka tidak melihat apa-apa dan bilang kalau aku hanya mengada-ngada saja. Mana ada anak kecil selain kamu? Tuh, papa juga belum pulang, kata kakakku. Dasar kompor meleduk, kutukku dalam hati. Aku coba menjelaskan lagi sama mama kejadian gempa itu, tapi mama sama sekali tidak percaya. Katanya, mana mungkin sih gempa cuma di rumah kita aja. Semua orang di rumah tidak ada yang percaya. Padahal jelas aku yang mengalaminya. Dan sosok papa yang kulihat itu pun sangat jelas. Saat itu aku tidak berpikir kalau aku akan melihat mereka lagi. Tapi ternyata mereka ada sampai hari ini.